Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12-7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan bahagia. Jangan khawatir, kalian juga akan segera bertemu dengan Bapak Ibu gurumu di sekolahan. Ya, semoga minggu depan sudah bisa masuk kelas, meskipun belum bisa secara keseluruhan, ya. Tapi setidaknya itu akan mencoba melatih untuk bagaimana belajar dalam kondisi era baru, ya, dengan tatanan baru. Tentunya bagaimanapun kita harus menyesuaikan. Yang kesemuanya kembali untuk kesehatan, keselamatan kita semua anak-anakku. Masih 23, sangat jauh dari prediksi, harusnya segera 34 anak-anak yang lain mana. Ini sudah mau waktunya, dan hari ini kita masuk ke materi terakhir, ya, materi final, yaitu tentang rangkaian listrik arus bolak-balik. Jadi arus AC atau alternating current, anak-anak, ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah belajar tentang DC, direct current atau arus arah. Hari ini kita akan belajar materi terakhir, dan saya harapkan nanti kita manfaatkan betul sesi pertemuan kali ini. Saya maksimalkan untuk bisa finish hari ini, ya. Sehingga nanti minggu depan kita akan belajar kembali mereview persiapan ulangan PAS, ya, kisi-kisinya. Ya, kebetulan saja nanti yang membuat soal kan bukan saya, ya, tim. Oke, anak-anak, kita langsung ke materinya, dan kalian juga tetap membuka materi di LKS kalian. Ya, kita ke mengenal persamaan fungsi arus dan fungsi tegangan bolak-balik atau AC, ya. Jadi yang dimaksud bolak-baliknya tuh di mana? Jadi karena kalau kita lihat dengan alat, ya, itu didapat persamaan fungsinya sebagai fungsi sinus. Ya, kalian kan sudah tahu kan fungsi sinus di matematika, ya. Ada puncak, ada lembah. Itu yang dinamakan satu gelombang, seperti itu kan. Jadi secara umum persamaan arus maupun tegangannya tidak jauh berbeda, ya. IT atau I aja boleh. IM itu berarti arus maksimum, sin omega T plus 90 derajat, ya. Atau cukup IT sama dengan IM sin omega T, anak-anak. Ya, jadi kenapa nanti ini ada V di sinilah beda fase, ya. Di simbol Yunani itu ada P, ada V, ada C, ya, beda-beda. Ini yang V, ya, beda fase, ya, fase. Kalau beda fase itu ada segitiganya, ada deltanya. Sedangkan untuk persamaan V-nya, PT sama dengan VM, berarti VM itu berarti V maksimum sin omega T. Omega T, saya kira kalian, omega ketika kamu belajar gerak melingkar tidak asing, ya, itu merupakan frekuensi sudut atau kecepatan sudut yang satuannya rad per sekon. Yang hubungannya lah 2 pf. Nah, ya, 2 pf. Tuh. Nah, ini grafiknya, anak-anak. Jadi kita ingat kembali, ya, omega itu 2 pi per T periode, ya, atau 2 pf sama aja. Jadi ini contoh grafik arus dan tegangan bolak-balik secara bersamaan, ya.
Kita lihat yang grafik ini. Ini adalah grafik tegangan ya. Nah, tegangannya 0 di sini, sedangkan arus berada di positif di sini ya. Pada waktu yang bersamaan, tegangannya 0, tapi waktunya sudah menunjukkan di sini. Jadi, ini yang dimaksud dengan selisih fasenya 90 derajat. Terdapat beda fase, anak-anak. Oke, jadi kita udah mengenal ada, ini kurang ya. Ini, oh ya IM-nya. IM-nya tuh sin omega T, VM-nya sin omega T juga ya. Terus ada istilah nilai efektif. Arus efektif namanya I efektif, tegangan efektif namanya V efektif, yang hubungannya dirumuskan sebagai V efektif sama dengan V max dibagi akar 2. Anak-anak ya, V max dibagi akar 2. Ya. Kalian ingat-ingat satu rumus ini, wong mirip saja kok ya. I efektif berarti I max dibagi akar 2. Tegangan tentunya udah tahu ya, satunya volt, arus, satunya ampere. Itu diingat-ingat betul? Ya, perlu saya ingatkan, apa yang dimaksud tegangan efektif maupun arus efektif. Nah, misalkan saya mengukur tegangan di sekolah dengan menggunakan voltmeter. Nah, nilai yang ditunjukkan oleh voltmeter itulah yang dinamakan V efektif, tegangan efektif. Saya mengukur arus yang ada di PLN yang ada di sekolahan. Ketika saya ukur, hasil yang muncul itu namanya arus efektif. Jadi, baik tegangan efektif maupun arus efektif itu merupakan tegangan atau arus dari hasil pengukuran. Ya, coba Habib diulangi, Habib. Apa yang dimaksud dengan tegangan efektif? Habib, apa yang dimaksud dengan tegangan efektif? Tegangan yang diambil dari nilai pengukuran, Pak. Tegangan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Atau tegangan yang ditunjukkan oleh alat ukur. Boleh ya. Oke. Selanjutnya, Farel. Ya, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan arus efektif? Berarti mirip saja. Maaf, Pak. Tadi saya habis dari kamar mandi. Nah, berarti arus yang diperoleh dari hasil pengukuran arus listrik, ya, atau arus yang ditunjukkan oleh alat ukur arus itu. Begitu, Farel. Selanjutnya. Ambil dicatat ya. Contoh soal ini. Nah, minta dibaca. Cantika, tolong dibaca. Mbak, ayo Mbak. Apabila jarum volt menunjukkan angka 215 volt, besarnya tegangan bolak-balik yang terukur adalah, anggap akar 2 sama dengan 1,4. Ya, dibaca bahasanya, pembahasannya. Pembahasan tegangan terukur voltmeter efektif, sehingga efektif 215. Rumus efektif adalah Vm per akar 2. Dengan demikian diperoleh Vm sama dengan VEF kali akar 2, yaitu 215 kali akar 2 volt. Hasilnya yaitu 215 kali 1,4 sama dengan 301 volt. Nah, jadi besarnya jelas sekali kan? Jadi nilai Vmax ya lebih tinggi daripada V efektif. Ya, nilai V efektif lebih rendah daripada V maksimum. Ya, ingat-ingat rumusnya. Selanjutnya,
rangkaian arus bolak-balik yang akan kalian pelajari di sini masih terbatas pada rangkaian kapasitor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Di mana nanti bisa juga terakhir nanti di seri RLC. Yang pertama adalah bagaimana dalam satu rangkaian AC yang hanya dihubungkan dengan resistor atau hambatan murni R saja. Maka yang perlu kalian perhatikan ini grafiknya, sama diagram fasor anak-anak. Ini grafik hubungan ketika V dan I di dalam rangkaian ini hanya ada R. Kalian cermati betul, ini sering keluar ya, cermati betul simbol atau grafiknya. Sama diagram fasornya, ini diagram fasor. Nah ini, ketika diberi hambatan R saja, maka baik arus maupun tegangan akan mengalami sefase. Apa itu sefase? Dulu waktu kelas 11 sudah ya. Sefase itu adalah ketika pada waktu tertentu gelombangnya itu sama arahnya, sama besarnya, sama arahnya ya, sama arahnya nih terutama. Ya, sama arahnya nih lihat. Baik grafiknya tegangan ke atas, naik gitu. Arus pun naik ke atas. Tuh, ya. 0 kemudian lagi bertemu di pi, berarti ketemu sefase, ya, sefase. Kemudian berikutnya lagi ketemu lagi di 2pi. Jadi sefase. Sehingga kalau digambarkan di diagram fasor, ini namanya diagram fasor, anak-anak, V dan I berhimpit. Ya, vektornya V dan vektornya I berhimpit. Nanti kita bisa melihat perbedaannya ketika rangkaian diberi induktor sama kapasitor. Nah, tentunya kalian ingat hukum Ohm. Hukum Ohm kan I sama dengan V per R. Mengikuti saja ini anak-anak. Kalau ditanya I efektif berarti V efektif dibagi hambatan. Kalau ditanya I max berarti V max dibagi hambatan R murni tadi. Paham ya? Paham anak-anak. Oke, kita baca lagi berikutnya Retno Ajeng. Silakan, Mbak. Iya, Pak. Jika R sama dengan 40 ohm dan V maksimum sama dengan 200 volt dan frekuensi sumber arus 50 Hz. Besarnya arus yang melalui R pada saat T 1/50 sekon adalah diketahui R 40 ohm, V maksimum 200 volt, frekuensi 50 Hz. Ditanya I, T sama dengan 1/50 second. Jawab. Langkah-langkah menjawab soal tersebut sebagai berikut. Ya. Terus IM sama dengan V maksimum per R sama dengan 200/40 sama dengan 5 ampere. Omega sama dengan 2pi kali F sama dengan 2pi kali 50 sama dengan 100pi Hz. IT sama dengan I maksimum sin omega T sama dengan 5 sin 100pi dikali 1/50 sama dengan 5 sin 2/3pi sama dengan 5 kali 1/2 akar 3 sama dengan 5/2 akar 3 ampere. oke, baik anak-anak. Jadi besarnya ya, sudah ya. Kembali lagi, ini baru rangkaian yang hanya terdiri dari R saja ya. Selalu ingat rumus umum dari V. Fungsinya dinyatakan dalam V sama dengan Vm sin omega T. Nah, jika ditanya arus yang melalui R pada waktu 150 sekon, nah, kita gunakan mencari IM dulu, I max. Ya, I max berarti V max dibagi R. Ya, 200 dibagi 45 ampere. Omeganya dari mana? Dari 2πf, karena di sini ada arus frekuensinya 50 Hz. Ya, jadi didapat 100 pHz. Dengan demikian, fungsi arusnya yang dinyatakan IT
IM sin omega T, berarti tinggal masukkan IM-nya 5, kemudian omeganya 100 pi. Nah, waktu yang diminta dalam 100/150. Jadi diperoleh ini, anak-anak, 100 pi per 150. Oke. Selanjutnya rangkaian induktif murni. Tolong dibaca Benedictus. Ayo dibaca Ben. Rangkaian induktif murni. Ben, tuh enggak siap. Ben enggak ada. Saya panggil Vito Rafli aja. Iya, Pak. Ya, silakan. Rangkaian induktif murni. Tampak bahwa arus yang mengalir pada induktor tertinggal pi per 2 rad dari tegangan. Dengan demikian berlaku IF sama dengan VF per XC dan IM sama dengan VM per XI. XL dengan XL sama dengan omega L. Oke, baik anak-anak. Ini ya, berikutnya kalau dalam rangkaian AC hanya terdiri induktor, ya. Rangkaiannya dihubungkan dengan induktor saja, maka tegangan yang muncul adalah tegangan induktor atau VL. Dengan persamaan V masih tetap, maka ingat kembali ini grafiknya. Jika rangkaian AC yang di dalamnya hanya ada rangkaian induktor, maka ingat-ingat tegangannya mendahului daripada arus. Atau kalau dikatakan terbalik, arusnya ketinggalan. Buktinya mana? Lihat ini grafiknya. Tegangannya sudah 0, tapi arusnya masih negatif. Itu ya, Nana ya. Itu menandakan bahwa tegangannya lebih besar, lebih mendahului. Tegangannya 0, tapi arus negatif. Ya. Berapa ketinggalannya? Sebesar 90 derajat alias pi per 2 rad. Itu. Ingat-ingat ya. Pada rangkaian induktor, tegangan yang mendahului atau arus tertinggal sebesar beda fasenya lah 90 derajat. Sehingga kalau digambarkan dalam diagram fasor, ini adalah diagram fasor, ya, pastikan antara IM dan VM membentuk sudut 90 derajat dulu. Kemudian tegangannya harus lebih positif daripada arus. Itu menandakan bahwa tegangan mendahului arus. Untuk rumusnya, yang dari dasar hukum Ohm tadi sebelumnya lah I efektif adalah V aktif dibagi R. Nah, untuk induktor namanya bukan hambatan biasa, tapi namanya ini keliru ya. Ini bukan XC anak, tapi XL ya. Namanya XL, yaitu hambatan induktif. Saya ulang lagi, hambatan induktif. Ya, itu XL. Ini harusnya XL ya. Yang mana rumusnya? XL adalah omega dikali L. Jadi rumus-rumusnya masih mirip-mirip aja, Nana. Imax berarti ya PM dibagi XL. Ini XL ya. Jadi hambatan pada induktor namanya XL. XL-nya omega L. Kalau tadi hambatan pada R ya R itu saja, R murni. Ya. Next, berikutnya adalah contoh. Ya, ini rangkaian induktor saja ya. Di sini diketahuinya L. L itu induktansi diri, yang satuannya Henry, ya bukan Henny tapi Henry. Oke, Nana, kita lanjut. Berapakah arus maksimum kalau diketahui tegangannya sumbernya lah
dinyatakan dalam 200 sin 200T. Dari sini kalian dapat Vm-nya 200, omeganya 200. Karena kan persamaan umumnya apa? Vm sin omega T. Ya. Omeganya 200 juga. Vm-nya 200. Dengan demikian, mencari XL, hambatan induktifnya adalah omega kali L. 200 kali setengah, jadi 100 ohm. Sama ya, satuannya ohm. Sudah ada tegangan, sudah ada hambatan induktif, maka kita bisa menentukan arus maksimum, berarti Vm dibagi XL. 200 bagi 100. 2 ampere. Ada pertanyaan anak-anak? Sampai di sini kita baru 2, rangkaian yang mengandung R, kemudian rangkaian yang induktif. Kalau tidak ada, kita lanjut ke 3, yaitu rangkaian yang berisi kapasitor saja. Ya, ini rangkaian AC dihubungkan dengan kapasitor. Sebelumnya kalian udah belajar kapasitor anak-anak ya. Nah, ini kebalikannya induktor tadi. Di kapasitor aruslah yang mendahului. Lihat grafiknya. Arusnya sudah positif, tinggi ya di sini, tapi tegangannya 0. Ketika waktunya masih 0 itu ya. Atau dilihat di mana? Di sini misalkan. Di sini tegangannya 0, arusnya juga positif. Berarti menandakan pada kapasitor ya berada dalam rangkaian AC, maka arusnya mendahului alias tegangannya tertinggal sebesar 90 derajat atau fasenya 90 derajat. Nah, hambatan yang muncul ketika kapasitor dipasang demikian itu namanya hambatan kapasitif, ya, hambatan kapasitif yang dinamakan dengan XC yang rumusnya 1/omega C, anak-anak. Dengan demikian, I efektifnya menyesuaikan V efektif dibagi XC, I max-nya menyesuaikan Vm dibagi XC. Itu tidak lain seperti rumus hukum Ohm. XC itu tadi apa, Pak? XC hambatan kapasitif. Kalau XL hambatan induktif. Ya, sesuai namanya kok. Kalau L kan induktor. Sifatnya induktif. Besarannya induktansi, ya. Kalau kapasitor sifatnya kapasitif. Kemudian besarannya lah kapasitas. Yang satuannya farad itu. Tolong dibaca Aldira. Halo. Ulama. Aldira. Absen tok. Tidak muncul di sini. Febrian. Ya, Pak. Ya, silakan. Sebuah kapasitor 50 Mikrofarad. Ya, dihubungkan dengan tegangan AC. Kuat arus listrik yang mengalir memenuhi persamaan I T sama dengan 2 sin 100T. Tentukanlah tegangan maksimum pada kapasitor. Pembahasannya diketahui E sama dengan 50 mikrofarad sama dengan 50 kali 10 pangkat 6 farad sama dengan 5 kali 10 pangkat 5. Apa, Pak? Farad, mateni D, farad, Ya. P-A-R-A-D. Oh, farad. Ya, farad. IT sama dengan 2 sin 100T. Omega sama dengan 100 rad per S. IM sama dengan 2A ampere.
Ditanya VM-nya. Mula kita tentukan reaktansi kapasitifnya. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 100 kali 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1 per 5 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat 3 per 5 sama dengan 200. Kemudian kita peroleh VM sama dengan IM kali XL. 2 kali 200 sama dengan 400 volt. Jadi tekanan maksimum pada kapasitor adalah 400 volt. Oke, baik anak-anak ya. Begitu ya, masih muda ya. Jadi kalian tetap harus mengingat simbol-simbol persamaan dari fungsi arus ataupun fungsi tegangan. Jadi kalau IT sama dengan 2 sin 100T, kita diperoleh di sini I max adalah 2 ampere. Omeganya 100. Jangan lupa untuk kapasitasnya kapasitor, satuan mikro dijadikan farad, berarti dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, untuk mendapatkan VM, kita harus mencari XC dulu. Ya, XC anak-anak, ini XC ya, harusnya XC ini. XC-nya diperoleh, ini perhitungannya 1/100 kali 5 caranya min 5 dengan 100 ini kan berarti 3. Min 3 naik ke atas jadi 1000 bagi 5, 200 ohm. Jadi VM adalah IM dikali XC, ini XC ya, salah ketik, 2 kali 200, 400 volt. Oke, itulah 3 rangkaian yang berdiri sendiri, R sendiri, L sendiri, dan C sendiri. Sekarang bagaimana kalau digabung? Namanya rangkaian RL. Ketika di rangkaian AC terdapat R dan L, terdapat resistor dan induktor, maka hambatan gabungannya namanya impedansi. RL, impedansi dari L dengan L itu namanya impedansi yang disimbolkan dengan simbol Z. Anak-anak. Ya, jadi Z itu impedansi. Ya, rumusnya seperti Pitagoras ya, R kuadrat tambah XL kuadrat. Otomatis karena R itu berbanding lurus dengan tegangan, maka tegangannya V sama dengan akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Menyesuaikan. Sedangkan arah fase sudut fasenya adalah perbandingan antara VL per VR atau XL per R itu sendiri. Nah, rumusnya mirip-mirip. Bagaimana kalau di rangkaian itu hanya ada R dan C? Ya, impedansinya menyesuaikan. R kuadrat tambah XC kuadrat di AK. Mirip kan? V-nya mirip kan? Tangannya juga mirip kan? Mirip. Ya. Jadi nggak usah bingung rumus banyak, toh mirip-mirip ya. Pahami salah satunya. RL, RC enggak punya satuan enggak, Pak? Siapa? Z? Z itu memiliki satuan atau enggak? Ayo, saya tadi tanya. R itu satuannya apa? Ohm. X satuannya apa? Ohm. Ya, satuannya Z ya. Ohm. Jadi impedansi itu adalah hambatan gabungan antara L dengan L atau R dengan C atau nanti gabungan R, L, C. Anak-anak, ya. Setelah ini, nah, nanti gabung lagi ya, kurang 1 menit.